rumah namanya orang beriman itu adalah kita berdoa. Bagi yang sehat walafiat, terus kita ajak kita untuk bersama-sama mendengarkan tausiah dan ikut berjamaah di masjid. Oleh karenanya mari kita doakan al-hadiyah wa quli niyatul salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan acara, marilah kita dengarkan ceramah rohani, doa dan muhasabah yang ditutup pusat pendidikan negeri. Harapan dan doa kita bersama semoga apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita dapat kita teladani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah kita, Bapak Rahmat Abu Bakar, dan yang sama-sama kita hormati Bapak PKM kita, Bapak Haji Iman Sulaiman SCMM, yang saya hormati pula seluruh jamaah Masjid Jamiatul, khususnya jamaah sholat Jumat yang pada pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya karena ini adalah momen daripada 17 Agustus, kami harapkan kepada ayah dan sahabat kepada kata dan ilmu-ilmu yang bermanfaat nanti barangkali sudah menjelajah sampai ke Irian Jaya, ya kan, dari mulai Aceh, Sumatera, Palembang, manajemen masjid. Untuk mengisi dan mendorong kebangsaan. Assalamualaikum. Di bawah ini ada beberapa buku yang saya tulis, juga sebagai penulis. Komandan Propam. Dan sebagai inspirasi kita taruh, kita perkenalkan dulu kepada Pak Ustadz, ya kan? Pak Ustadz itu adalah sebagai akhlak masalah Ustadz, mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sudah berada di tengah-tengah kita Al-Ustadz Al-Mukarram dan Siraman Rohani. Mudah-mudahan turbi lima kita isi dengan tenangnya. Dari 7 sudah 77 tahun kita berdiri kemerdekaan kita, kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para guru, tokoh masyarakat, wabil khusus Pak RW dan jajarannya, pengurus DKM Pak Haji Iman Sulaiman SCMM beserta jajarannya, Bapak Ibu jamaah sholat Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana segala karunia-Nya. Hari libur saat ini berbeda kegiatannya, di mana biasanya mungkin kita sudah beranjak kerja, hari ini kita berkumpul di Masjid yang mulia ini dalam rangka mengisi, mengenang dan memberi arti kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Semoga seluruh rangkaian acara kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat alaihi salam
mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangan ini. Bapak Ibu, merupakan satu kehormatan bagi saya diberi ruang oleh guru kita, orang tua kita, Pak Haji Eman Sulaiman, SMM, untuk berbagi motivasi dan inspirasi Islami pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Tema yang saya bawa hari ini adalah Raih Kemerdekaan Hakiki dengan berani merevolusi pola hidup. Jadi kalau ditanya apakah kita negaranya sudah merdeka, sudah. Tapi apakah diri kita sudah merdeka, ini dipertanyakan. Karena hampir tidak ada artinya negaranya merdeka, diri kita terjajah. Diri kita, nanti kita tahu siapa musuhnya, lalu apa solusinya. Nah, sebagai gambaran melengkapi biodata saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Barangkali di suatu hari lewat ke pesantren saya, Bapak bisa mampir. Kalau takdirkan, titipkan kepada kami, saya sebagai pendiri pusat pemuda Matanahal, pendiri pesantren pemuda Matanahal yang santrinya adalah mereka rata-rata ex pengungsi Timur dari pedalaman, bahkan kadang-kadang dari luar negeri yang sifatnya short time. Jadi 6 bulan dari Belanda, dari Belgia, nanti kemudian balik atau dari Turki datang ke kita. Dan saya juga sebagai pembina atau pendiri lah beberapa rumah tahfiz Quran, penulis buku-buku motivasi, dan aktif memberikan motivasi seperti ini baik di dalam maupun di luar negeri. Ini gambaran buku saya yang sudah tulis, ada 5, yang 6 siap cetak, jadi sudah 6 pastinya boleh tulis menuju ke 7. Hari ini kita berarti akan bersesuaian dengan buku saya yang ketiga, itu Revolusi Pola Hidup. Jadi nanti kita akan bedah korelasi kemerdekaan dengan buku saya yang ketiga. Ini buku-bukunya, kalau nanti ada beberapa yang saya titipkan ke Pak Haji Eman. Ini yang terakhir bukunya. Nah, ini pesantren kami, Pusat Pemuda Matanahal, ada di Bogor. Kalau Bapak dari Dramaga lurus saja, nanti pertigaan Cipatok naik ke atas. Alhamdulillah ada santri di situ sekarang kurang lebih 200. Semuanya gratis dari SMP sampai kuliah, insya Allah. 3 hektar. Di sana ada peternakan kambing, ada kebun durian, ada kebun jambu, ada lahan pertanian. Jadi mereka dilatih di samping belajar kitab, membaca kitab kuning. SMA Insya Allah Alfiyah di sana sudah bisa baca kitab kuning. Kemudian bisa bahasa Arab dan penghafal Quran, ada som-som Quran. Di samping itu mereka belajar kemandirian, baik ngurus, ada masih pengolah limbah di sana juga, ya, dan lain-lain. Jadi ini untuk kemandirian. Ini pesantrennya. Jadi kalau Bapak lihat pesantren seindah ini di tengah suasana seperti ini semua yang merawat santri. Jadi kami tidak punya pegawai di luar santri. Lihat seindah ini, taman-taman seperti ini bentuknya. Jadi kalau Bapak Ibu, nah ini tamu dari Belanda, pejabat Rabu Dunia. Ini dari Turki, tamu-tamu kita. Nah, ini anak dulu jangan lihat pedalaman, bawa ke sini mereka langsung menghafal Quran jika ada. Ini perjalanan saya ke Eropa di berbagai negara. Kalau Bapak lihat di sini kayak gini juga kan, saya ngajar di sini. Kalau lihatnya kan bukan orang kasih, gitu ya, wajah-wajahnya kayak gitu kan. Ini di Belanda, di Prancis, di Belgia, di Jerman. Ini kampusnya Pak Habibie. Ini kurang lebih. Di samping saya ke sana dakwah dengan motivasi, juga ada bekam. Saya bisa bekam, saya bisa rupiah. Dan yang menarik, saya diberi amanah dalam tanda petik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, metodik mengajar mu'alaf 4 jam bisa baca Quran dengan metodik aktif otak kanan. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang terlambat mungkin karena sibuk karir, kemudian sampai hari ini belum bisa, boleh janjian dengan saya 4 jam insya Allah bisa baca Quran. Atau Bapak yang training untuk ngajarin orang lain. Ini adalah para mu'alaf. Ini bukan orang sini, saya ada di sana di Eropa. Nah, ini perjalanan saya dengan Kang Habib, salah satunya penulis Ayat Cinta Habibur Rahman di Turki, mengikuti seminar internasional. Dari Indonesia 4 orang, salah satunya saya waktu itu, dan alhamdulillah belasan kota kita kunjungi di sana. Ini teman saya bersiaran di televisi Turki. Ini perjalanan Turki dari tempat-tempat yang luar biasa, termasuk kayak sofa yang sekarang kembali menjadi masjid. Ya, ini di Indonesia saya di instansi di sekitar Makosra, Paspam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan seluruh hampir seluruh instansi lah ya. Kemudian
Nah ini di BUMN, ada PLN, ada macam-macam. Jadi kegiatan saya menyeluruh lah, di samping ke pedalaman. Juga ini seminar yang formal, yang sifatnya benar-benar formal. Ini acara workshop sehari di Kalimantan, mengumpulkan seluruh ketua DKM, pengurus Lazis, kemudian pimpinan pesantren untuk apa? Berbicara tentang manajemen usaha profesional produktif. Ya, nah, ini para remaja kalau bapak lihat, ini di luar negeri, ini di kampung, ini di pedalaman. Jadi saya merambah dari mulai ini di luar negeri, para remaja di luar negeri. Jadi insya Allah ini di pedalaman dan ini dalam safar dakwah ke Alor, daerah perbatasan dengan timur itu kurang lebih. Jadi silakan kalau bapak pas mampir ke Bogor, mampir ke pesantren kami. Di sana ada somso untuk bapak bisa. Jadi kalau beberapa perusahaan, misalkan Pelindo ataupun Bank BTN nginep di sana, siangnya main bola dengan anak-anak, kemudian mancing, malam bakar ikan, malamnya tahajud, seperti itu lebih ya. Pulang nanti petik jambu, kalau yang ibu-ibu ya sayur apa kita punya, insya Allah. Durian juga ada, silakan petik makan. Nah, sebelum pulang bayar dulu. Iya dong, masa bayar? Gak bayar di mana? Oke, baik. Sudah siap ya? Saya akan berbagi masing-masing. Siap, oke. Kemerdekaan, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada diri kita. Apa makna kemerdekaan bagi seorang muslim atau bagi saya? Tanya dulu, jangan ngomong negara. Udah, kalau negara udah resmi dia merdeka udah. Tanya pada diri sendiri. Apa makna kemerdekaan bagi kita sekarang? Hanya memperingati? No. Gak akan berubah kalau gitu. Jadi kita harus mengambil makna setiap momen. Hari ini momen kemerdekaan harus menjadi momentum kita berubah. Kenapa coba? Hakikatnya sudah bisa dimulai apa masih mau ngobrol dulu? Gak apa-apa kalau belum mau dimulai, kita ngobrol dulu. Selesai ngobrol baru mulai. Gantian ya. Saya yang bicara, ibu mendengarkan. Nanti kalau ibu berbicara, saya mendengarkan. Setuju ya? Oke, karena waktunya sedikit, saya jauh-jauh dari Bekasi karena dari Bogor harus ke sini, berarti semua mengorbankan waktu, harus bermanfaat ya. Bentar ya, bukan nggak boleh, bukan. Silakan aja ngobrol, saya melarang. Tapi kalau Bapak Ibu ngobrol, saya berarti. Karena apa? Kayak efektif toh? Oke, setuju ya. Semoga Allah balas kebaikan kita. Jadi gini, apa yang diingin orang? Perubahan. Yang sudah kaya, mau tetap kaya atau ingin menjadi kaya? Menjadi makin kaya, berarti berubah. Yang sehat ingin sakit apa semakin sehat? Semakin sehat, berarti ini berubah. Oke? Yang miskin kayak kita sebagian yang diuji Allah dengan kemiskinan, tentu nggak mau miskin terus dong. Ingin apa? Kaya. Berarti apa? Setiap orang merindukan perubahan, gitu ya. Nah kalau gitu momen kemerdekaan ini harus menjadi momentum kita bisa berubah gitu. Nah caranya bagaimana ini kan penting karena buku setebal ini saya hanya paling luas kan 45 sampai 1 jam. Jadi harus diikuti dengan baik maksudnya gitu kan. Ya oke. Baik. Nah kalau tanya apa makna kemerdekaan bagi seorang muslim atau bagi kita? Pertama kita harus belajar dari Rasul karena Rasul adalah penuntun kita. Apa yang disampaikan beliau? Dalam sebuah asar atau riwayat disebutkan ketika Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, salah seorang utusan pasukan Islam dalam perang Qadisiyah, ditanya tentang perihal kedatangan oleh Rustum panglima perang Persia, ia menjawab. Jadi ingat dalam episode Khalifah Rasyidin itu sampai ke Umar kan perluasan Islam luar biasa sampai ke Persia. Ini lagi ngomong perang penaklukan Persia. Lalu ketika utusan dari Islam ya yaitu Rabi' bin Amir ketemu Rustum yang kemudian nanti dalam perang itu Rustum kalah karena pasukan dari Qadisiyah ini menggunakan gajah. Lalu kita punya strategi, itulah Islam harus berstrategi. Pertama terpukul mundur kita hari pertama, tapi begitu kedua dirubah strateginya, kuda-kuda kita dihias dari pasukan Muslim. Maka kudanya dihias, gajah panik, orang panik lari dikasih kostum yang aneh gitu kan, sehingga apa? Gajah-gajah justru bukan lawan kita, membunuh pasukan mereka. Luar biasa ya. Jadi kita hidup harus dengan strategi gitu. Artinya apa? Nanti kita akan diajari kalau kita dengan cara yang sama, hasilnya sama. Kalau ingin berubah, lakukan cara berbeda. Coba lagi, kita kadang ingin berubah kan? Ingin berubah itu dengan cara yang sama, terus nggak berubah Pak. Karena dengan cara yang sama hasilnya sama. Kalau ingin hasil berbeda, lakukan cara
Terdapat di sini? Contoh, Bapak jualan yang gampang ya. Jualan misalkan nasi uduk biasa gitu, taruh ya bertahun-tahun, ini omsetnya naik 10 kali lipat, gak bisa kan? Cara yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Rubah dong kemasannya, rubah. Sekarang Bapak mulai masuk medsos, Bapak ahli promosi sama ada jual berkah nasi uduk saya deh, terus ke masjid-masjid. Berarti karena melakukan cara yang berbeda, tentu hasilnya berbeda. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba meng-create di diri kita, lakukan cara berbeda untuk bisa menghasilkan hasil berbeda. Contoh ngaji, kira-kira ngaji yang maaf ya, saya dulu kan awal mulanya kalau ngajar cuma bawa kitab diterjemah gitu kan. Ya sudah tahu lah hasilnya begitu bertahun-tahun. Saya rubah pakai laptop, saya rubah bawa Infocus. Kira-kira Bapak ngaji dengan saya cuma membaca terjemah dengan lihat Infocus beda kan? Beda. Sekarang tambah lagi kalau jamaah yang sudah pasti, saya nggak menyebut ngaji kuliah subuh. Kenapa? Kuliah benar-benar bagi kalau Bapak udah rutin, bagi buku saya semua. Jadi kalau ngaji dengan saya bawa buku, bawa ballpoint, saya bilang coba buka halaman sekian. Nah di situ ditandai. Jadi kalau mau kuliah subuh teman saya datang bawa buku. Ya, jelas mau ngomong apa sekarang. Gak cukup di kuliah subuh, di rumah dialog. Misalkan besok 3 jam deh habis sholat subuh kayak gini snack, sholat subuh, santai sebentar ngaji lagi sampai 3 jam tuntas. Aduh bukan. Jadi ngaji bukan datang pulang dapat pahala sama pahalanya, tapi kita bisa berubah. Gak usah takut dengan pahala, kalau kita ikhlas insya Allah dapat pahala. Tapi kalau dapat pahala nggak ada perubahan, tentu kurang efektif. Itu ya. Oke, nah ketika utusan dari Islam datang ke Persia diterima oleh pimpinan mereka, Rustum namanya, dan akhirnya Rustum nanti terbunuh, dia dikejar, lari ke sungai, dikejar pasukan Islam dan dibunuh. Ditaklukkanlah Persia. Berkembanglah satu Islam di daerah Persia, penaklukan demi penaklukan. Ya, ini. Nah, surat itu isinya apa? Allah mengutus kami atau Rasul untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada roh manusia, dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangannya, dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Coba perhatikan di sini. Yang disebut merdeka, Bapak berkembang. Coba apa yang membuat manusia sekarang banyak kecewa? Apa yang membuat manusia jadi gagal? Satu, di buku saya yang kelima tentang kubur harapan. Karena manusia banyak berharap kepada makhluk, kepada manusia berharap kepada manusia. Kita jualan yang diharap banyak orang beli, benar. Tapi seharusnya kita di samping sibuk mencari rezeki, sibuklah mendekat kepada pemberi rezeki. Berharapnya pada siapa? Allah. Merdeka kita. Bukan. Kalau berharap pada manusia pasti kecewa. Bapak baik ya, hubungan rumah tangga yang sering bentrok, sering selisih karena di antara mereka berharap kepada makhluk. Contoh, Ustaz, kurang apa baiknya saya kepada istri saya, kurang apa cintanya, gitu kan? Tapi apa yang saya dapat? Dia gak mencintai saya, dia tidak memperhatikan saya. Jelas bentrokin. Kenapa? Dia mencintai karena manusia, dia baik karena manusia. Coba dirubah sekarang. Baiknya kita kepada pasangan kita karena Allah, cintanya kita kepada pasangan karena ini merdeka itu. Jadi kita sebenarnya terjajah masih sekarang. Karena nggak bisa merdeka, apa nggak bahagia? Karena berharap ke sana kecewa, ke sini kecewa, ya gitu. Karena apa? Harapannya masih kepada manusia. Lihat ini, ya. Jadi merdeka itu adalah kita memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada siapa? Roh manusia, dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan. Itu merdeka. Coba itu ya. Saya ngajar di kawasan industri di Astra, di kawasan sana. Apa lihat? Berapa ratus pabrik di kawasan industri. Saya tanya, kira-kira di sana yang bekerja, siapa yang memiliki pabrik itu? Kira-kira? Orang lain ya. Orang Islam jadi apanya? Udah merdeka kita? Oke. Di Astra Sunter, segitu banyaknya pabrik. Umat Islam jadi apanya? Ini negeri siapa? Yang merdekakan siapa? Ulama, santri. Kenapa sekarang yang menikmati orang lain? Merdeka belum kita? Negaranya sudah merdeka. Kita sebagai muslim belum. Kenapa? Kita berpikirnya belum merdeka.
kita baru senang merayakan kemerdekaan, tapi belum mengubah diri sebagai pribadi-pribadi yang merdeka. Oke, bisa terima? Setuju. Oke, gini, Robert Kiyosaki dalam konsep manajemen pakar orang kaya di dunia orang Jepang itu ada yang menulis rumus hidup namanya cash flow quadrant. Arus masuk uang lah paling gampang kepada kita. Jadi arus masuk uang itu dibagi dua. Kuadran kiri, sebelah kiri, dan kuadran kanan. Kuadran 4 kan, dibagi 4 gitu kurang lebih. Nah, kuadran kiri siapa? Mereka satu yang disebut employee, pekerja. Apa kelebihan kegiatan pekerja? Dia bekerja ikut orang lain. Apa kekurangannya? Dia nggak bebas, gajinya nggak bebas, waktunya juga tidak bebas. Ada bapak boleh kerja karena masuk kandang? Boleh? Enggak dong. Harus disiplin ikutin siapa? Perusahaan. Gajinya ikutin siapa? Perusahaan. Boleh nggak bapak sebagai pegawai? Pak, bulan depan saya naik 100%. Bulan depan naik 100%, boleh nggak? Enggak. Berarti secara tidak langsung kalau ini separuh merdeka lah. Karena kita masih diatur orang. Nah, ini boleh. Tapi kita bikin pilihan. Yang kedua, safe employee. Bekerja untuk diri sendiri. Contoh, dokter yang belum punya karyawan. Kalau dia kerja, ya dapat uang. Kalau enggak. Tapi dia bebas. Nah, kayak kami, motivator. Kalau dia mau, enggak. Tapi saya kalau nggak kerja nggak dapat uang, berarti masuk poros. Oleh karena itu kata Robert Kiyosaki, ciri yang sebelah kiri, kalau kita bekerja dapat uang, kalau nggak dapat uang, maka untuk merdeka pindah ke sebelah kanan. Apa? Uang bekerja untuk kita. Siapa? Businessman. Atau yang investor. Punten, bapak ngeliat kan Maret banyak masih sebut. Karena yang suka disiram dua. Maret titik Maret. Kebayang nggak semua bapak? Kebayang? Bapak belanja ke situ? Ya oke. Kurang lebih yang punya ada di situ apa di mana? Ya suka-suka dong mau tidur ngapa? Tapi uangnya masuk nggak? Masuk. Dia punya jutaan kebun kelapa sawit. Apa orang di situ? Yang punya? Enggak, dia keliling kemana? Tapi uangnya masuk nggak? Masuk. Itu disebut kuadran kanan. Uang bekerja untuk kita. Gitu ya? Misalkan kecil-kecilan lah. Alhamdulillah Allah titipkan kepada kami. Saya punya peternakan sapi, punya peternakan kambing. Ada juga rumah walet, ada beberapa di pedalaman. Saya ke sini. Peternakan kambing saya, kambing udah merasa. Satu kambing ada 15 liter, ada 20 liter. Bagi-bagi gitu. Nanti saya merasa juga. Saya di sini. Burung selama masuk bersarang dijual. Sarang walet. 1 kilo sekarang 12 juta. 1 kilo 12 juta. Saya di sini. Selama burung masih masuk bersarang, petik, bersarang lagi dipetik. Saya di sini, tapi tetap. Bayangkan, pesantren kita kurang lebih Bekasi di dekat Muara Gembong sama yang di Bogor kurang lebih di samping tempat lain. Itu kurang lebih 500-600 dan gratis semua. Dan tiap tahun mengumrohkan minimal 3. Nanti 4 September berangkat 2, tanggal bulan depannya lagi 1. Nah itu kan berarti butuh uang. Dan konsep kami dengan izin Allah, semoga Allah kuatkan terus. Tidak pernah bikin proposal dari mulai bikin pesantren. Tidak pernah. Karena saya takut berharap kepada makhluk. Jadi putus hubungan dengan makhluk, maka dibuat hubungan dengan Allah. Maka di buku kelima mengajari bagaimana dengan dua asa kita hanya berharap kepada Allah. Contohnya ini doanya. Ya Allah, ini doa dari Rasul kepada Hasan, cucunya. Ketika Hasan diuji pada waktu itu, kita sebagai menteri Muawiyah terjadi krisis sehingga Muawiyah nggak ngasih gaji, hampir aja dia nulis, tapi ada tidak. Kemudian tidur, setelah tidur ketemu Rasulullah, mendatangi, ditanya itu, kemudian ditanya apa yang kamu lakukan, hampir saja saya nulis surat, tapi sama dia jangan lakukan, jangan pernah berharap kepada makhluk. Lalu Rasul ngasih doanya gini, yang panjang tapi sambil 4 baris ya. Ya Allah, tanamkanlah dalam dadaku harapan untukmu dan putus harapanku kepada selainmu hingga tidak saya gantungkan harapanku kepada selainmu. Itu doa luar biasa dan ini dari 2004 sampai sekarang kalau takbiran saya amalkan terus, kemudian di TV itu beberapa kegiatan dan selalu komit kami dalam, termasuk corona kemarin tidak ada proposal keluar, tidak ada telepon orang, Pak saya ini nggak kerja nggak apa, bagaimana saat nggak ada, padahal anak yatim berapa di situ, mu'alaf berapa, tidak digunakan. Nah nanti kalau Bapak mudah-mudahan lain waktu boleh ada buku yang ke-5 obor berapa harapan tidak berapa. Artinya apa? Kita ingin merdeka. Kira-kira lebih merdeka mana bapak ngurus anak yatim, minta-minta nggak salah, tapi dengan hasil sendiri merdeka mana? Hasil sendiri. Oke.
Kalau Bapak bekerja bisa nggak kayak saya keliling ke Turki berbulan-bulan? Tidak bisa. Ditegur nggak Pak bosnya? Boleh nggak Bapak jalan-jalan ke Eropa kayak saya kemana-mana? Nggak bisa. Oke, kebayang ya? Jadi ini kita akan beralih dari hidup yang dalam tanda petik belum merdeka menjadi hidup yang merdeka. Oke. Dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Dipikirkan gitu. Oke. Nah, dari asal di atas nampak bahwa Islam ternyata memandang kemerdekaan bukan dari satu sisi. Pahami itu. Islam memandang kemerdekaan bukan dari satu sisi, melainkan dari semua sisi, baik segi lahiriah maupun batinnya. Dipahami ya? Jadi jangan senang upacaranya saja, tapi kita merayakan diri dong. Sudah merdeka belum? Kalau belum ngapain? Berusaha bisa merdeka, baik lahir maupun batin. Ya, saya dulu bekerja seperti Pak Iman mungkin ya, saya di perusahaan sih kayak Pak Ketatnya. Tapi walaupun gaji saya besar, fasilitasnya juga besar waktu itu, saya nggak bisa cuti sampai 2 bulan. Mana dia ada jatahnya berapa Pak? 12. Baru ke Papua udah gak harus cepat balik kan? Umur sekali doang gitu nggak bisa. Nggak bisa dari umroh ke Turki, ke Mesir gitu ya, nggak bisa coba. Saya ngerasa nggak merdeka, saya keluar, kemudian bikin usaha dan sebagainya. Karena saya ingin merdeka gitu kan, ingin merdeka. Baik ya, kemerdekaan atau artinya merdeka itu batiniah dan lahiriah, kemerdekaan atau bebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menuju tauhid untuk ranah batiniah. Dari kemerdekaan kesempitan dunia dan ketidakadilan menuju ke lapangan dan keadilan Islam dalam ranah lahiriah. Jadi batinnya kita tidak pernah berharap kecuali kepada Allah. Kita tidak bergantung kecuali kepada Allah. Itu dibangun dulu. Merdeka itu merdeka itu. Jadi nggak takut sama orang, nggak takut dengan krisis, nggak takut dengan BBM naik. Bodoh amat BBM naik, yang penting merdeka. Ciri kalau dia masih menggelisahkan tentang ekonomi, kita belum merdeka. Sedih kan? Oke ya, itu. Yang kedua ke lapangan. Coba, Bapak lebih suka Bapak menghadiahkan umroh apa diumrohkan? Coba. Itu yang orang belum paham. Itu yang belum paham. Orang masih bingung ya. Saya dari dulu minta bagaimana di jalan bisa mengumrohkan dan terlaksana tiap bulan, tiap tahun minimal 2 sampai 3 dan juga ada angkatan beberapa belas gitu. Jadi hampir tidak pernah kecuali corona. Insya Allah memberangkat. Anak-anak santri kami hafal 30 juz berangkat umroh. Para asatid rata-rata kalau datang saya tanya, Bapak lihat Ustaz, tanya, Pak Ustaz udah umroh belum? Insya Allah kalau dianal Ustaz. Mau lama mau baru punya prestasi berangkat Pak kalau pas ada rezeki. Tapi sampai sekarang alhamdulillah termasuk ini besok September kita 4 September berangkat 2, setelah tanggal 15 1 berangkat. Nah seatnya habis tadi mau dibarengin. Oke, baik. Nah sekarang sehingga bisa dikatakan bahwa makna kemerdekaan dari ajaran Islam adalah kemerdekaan yang sempurna bagi manusia. Apa? Kemerdekaan hakiki. Ini yang menjadi tema kita. Jadi kita belum merdeka gitu. Kalau kesan, bawel-bawel, marah-marah pasti belum merdeka. Orang yang tidak merdeka untuk apa marah-marah? Untuk apa keluh kesah gitu kan? Karena udah tahu kalau masalah adukan ke Allah, kita bergerak seperti itu. Jadi buat saya buang waktu ya untuk seperti itu. Ini yang perlu dilatih gitu. Dan itu Islam yang mengajarkan Pak. Ciri bertakwa di buku saya yang pertama itu Bapak ciri orang bertakwa bisa menahan marah dan balas orang bertakwa luar biasa. Dikasih dari keluar, dikasih lagi di buku satu. Jadi subhanallah ini yang jarang dikupas. Dulunya di materi kantor Pak, tapi begitu saya sedih melihat masjid kayak gini bisa masuk. Nah sekarang jadi masjid, kantor, pedalaman, pemulung semua sama materinya saya. Saya nggak mau diminta apa yang lain misalkan, walaupun di kuliah saya waktu itu perbandingan ada, saya nggak mau kita walaupun saya bisa. Sebab Pak, udah ada ahlinya dia udah banyak ngomongin itu. Tapi yang memotivasi masih sedikit. Nah kalau selain itu nggak ada habis-habisnya. Tanya lagi kunut apa nggak kunut, nggak habis-habis. Udah ada, udah. Itu yang tadi Pak RT bilang, Pak RW bilang, persamaannya terlalu banyak. Coba kita fokus bagaimana kita merdeka gitu. Senang toh kalau masjid kita misalkan setiap bulannya bisa berbagi kepada orang yang punya. Catat di sini cuma RW berapa anak yatim, kumpulkan, sekolahkan. Kalau nggak ada tampung di saya, data aja yang laki-laki ya, karena pesantren kita laki-laki semua. Tamat SMP dengan izin Allah dia tidak mampu anak yatim bawa ke pesantren kami asal siap. Syaratnya apa? Siap mengikuti sampai selesai. Kalau nggak usah karena bawa waktu.
kita mengeluarkan biaya banyak, harus jadi, pulang hafal Quran, pulang bisa baca kitab, pilih salah atau dua-dua itu salah satunya. Nggak boleh cuma iseng-iseng, nggak boleh. Tidak pantang bagi seorang yang masuk iseng. Kenapa? Gratis kok, mau iseng apa lagi? Nggak bawa biaya apa-apa, kasur disiapkan, ini disiapkan gitu kan. Ya kalau agak mampu sedikit silakan aja. Baik, nah kita teruskan. Maka penjajahan dalam arti yang sebenarnya adalah upaya untuk menjauhkan dan menghalangi manusia untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Itu penjajahan yang sebenarnya. Jadi ada upaya untuk menjauhkan. Kita nggak usah berpikir di luar, di dalam diri kita. Dari sini kemerdekaan itu sejatinya bersifat bertingkat-tingkat antara satu individu atau komunitas dengan individu yang lain, ya. Semuanya tergantung dari sejauh mana ia mampu menerapkan Islam dan nilai-nilainya yang agung dan mulia dalam hidup. Jadi antara satu dengan yang lain kemerdekaannya beda-beda. Saya dengan Pak Iman nggak tahu merdeka siapa. Saya dengan Pak RW, dengan Ustadz yang lain beda-beda. Karena tergantung kita. Nah, siapa para penjajah sesungguhnya? Lihat depan. Pertama, iblis dan pasukannya. Jadi kalau ada orang karakternya iblis, ya iblis yang temennya. Kalau orang nggak mau bunuh orang, kalau dia sampai siksa orang, iblis dia. Nggak gitu. Kalau manusia biasa nggak tega, uang orang diambil, kalau dia rampok, iblis dia. Itu musuh kita. Kurang itu. Siapapun aja yang begitu, ya, karakter iblis berarti manusia berkarakter iblis. Yang kedua, kita nafsu dan syahwat. Yang ketiga, cinta dunia. Yang keempat, ghazul fikri. Ini satu-satu di satu pertemuan nggak selesai. Jadi kita cukup tahu saja bahwa para penjajah sejati adalah iblis dan pasukannya. Nafsu dan syahwat nempel di kita. Cinta dunia nempel di mana? Di kita. Jadi nunggu orang nggak untuk memerangi? Nunggu orang nggak melawan nafsu? Nunggu orang lain apa cuma diri sendiri? Iya, itu maksudnya. Jangan ngomong kita masih dijajah. Saya masih dijajah, jangan ngomong kita lah. Saya masih dijajah. Bagaimana kita terlepas dari jajahan? Ini kenali dulu ya. Berarti kalau ada kemerdekaan ada penjajahan. Bapak tahu dulu siapa menjajah. Bagaimana kita akan keluar dari penjajahan kalau kita nggak tahu musuhnya? Atau kita salah musuh? Kita pikirin penjajahan di luar sana. Penjajahan ada dalam diri sendiri dan yang paling jahat adalah hawa. Oke, baik. Nah, sekarang bebaskan diri dari penjajah sejati. Raih kemerdekaan hakiki dengan apa? Berani merevolusi pola hidup. Kenapa direvolusi pola hidup? Ini jawabannya. Mengapa kita perlu merevolusi pola hidup? Karena pola hidup kita rancangan takdir kita. Saya ulang lagi. Kenapa kita sekarang momentum kemerdekaan berani merevolusi, rubah pola hidup kita? Cara hidup ya pola, cara ukuran hidup cara apa ya? Itu pola. Nanti saya terangin. Nah, mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita? Karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Kemudian boleh, Pak, takdir kan sudah ditetapkan. Mari kita pelajari. Takdir dibagi 3. Yang pertama, takdir tidak bisa dirubah, yaitu takdir mubrom. Contohnya apa? Matahari terbit dari timur, gak usah kapannya dari barat, itu nggak bisa dirubah. Satu. Yang kedua, misalnya kita lahir dari ibu kita, dari bapak kita, kedua orang tua melahirkan kita, nggak bisa dirubah. Makanya kalau kita lahir dari ibu yang tidak soleh, dari ibu yang miskin, nggak usah menyesal, nggak bisa dirubah itu. Tapi menyesallah ketika mati dalam keadaan tidak soleh. Menyesallah ketika mati dalam keadaan miskin, berarti ada peluang yang tidak ambil. Yang satu nggak bisa dirubah, yang dua bisa dirubah. Maka yang pertama, sedikit takdir yang nggak bisa dirubah, sedikit sekali. Yang kedua, takdir tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Apa namanya? Takdir nggak bisa dihindari. Contoh yang paling gres sekarang, corona bisa dihindari tidak? Tidak bisa. Pernah semua? Pergi, gitu. Hujan ke Indonesia pergi? Enggak. Corona tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Ya nggak kena corona kan ada dampaknya. Buktinya Bapak nggak keluar 2 tahun. Buktinya pakai apa? Masker. Buktinya cuci. Nah, artinya apa? Corona tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Sakit tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Caranya gimana? Ubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Ubah kegagalan jangka pendek menjadi sukses jangka panjang. Dengan apa? Dengan ridho dan ikhlas. Contoh, Bapak sakit, lagi asik bekerja, dikasih sakit. Ujian jangka pendek itu, tapi bisa dirubah rahmat jangka panjang. Bagaimana? Dengan cara ridho dan sabar. Kalau Bapak terima sakit dengan ridho dan sabar, sakitnya itu menjadi penggugur dosa. 1.
Yang kedua, orang sakit doanya makbul. Coba bayangkan, mau umrah sekarang 30 juta Pak. Hanya ingin doa di depan multazam, hanya ingin doa di raudhah, hanya ingin doa di mana lagi, sambil tawaf gitu kan. Sakit tidak nggak kemana-mana, tapi doa kita makbul. Maka ketika saya berbahagialah. Berarti Allah lagi dalam bahasa berbeda sakitnya Bapak, bentuk pengabulan doa Bapak. Bapak berdoa minta diampuni dosanya, minta masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Baru ngomongin dunia, ya semoga anak saya menjadi yang sukses, berkah dunia akhirat, dikasih kesehatan, amin. Sakitnya seminggu, tapi doa dikabul. Berarti apa? Ujian jangka pendek dirubah menjadi apa? Rahmat jangka panjang. Banyak orang salah, pas diuji keluh kesah, habis peluangnya. Paham ya di sini? Oke, jadi ada takdir gak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Contoh, bayangkan Pak, saya kan sehari bisa berapa tempat. Ketika corona, sholat aja nggak boleh, ngimami nggak boleh, masjid depan saya, rukun sholat. Pesantren udah jelas, ini yang di rumah. Saya punya di Bekasi di rumah, depan juga musola. Di Bogor udah jelas di pesantren. Nggak bisa kan? Karena nggak boleh kan? Kan waktu itu nggak boleh, apa namanya? Jangan nggak boleh kan? Bisa bayangkan. Orang yang nggak tahu rasanya panik ngapain? Dengan izin alhamdulillah bagi saya rahmat. Kenapa? Bertahun-tahun Ramadan saya nggak bisa buka bersama karena pas selalu ngisi acara. Sahur juga begitu. Nah pas corona 2 tahun Pak, alhamdulillah bisa buka bersama, bisa Pak sahur bersama. Waktu longgar sehingga saya nulis sebulan yang biasanya setahun 1 buku, di corona saya bisa 2 buku. Saya bisa ngajar jamaah majelis taklim di Berlin karena bisa Zoom. Saya bisa ngisi diklat Kemendagri yang di Bandung bisa Zoom. Subhanallah. Akhirnya apa? Ubah di sini ya. Takdir yang tidak bisa dihindari tapi bisa diubah dengan apa? Mengubah ujian jangka pendek menjadi apa? Rahmat jangka. Ketangkep ya? Jadi kalau ada ujian, dilihat pesan cinta apa yang Allah berikan kepada saya. Itu tuh orang-orang yang sudah merdeka. Ketika ujian nggak tiba-tiba kan, pasti dengan izin renung. Pesan cinta apa ya? Oh mungkin doa saya mau dikabulkan dengan ini. Dengan Bapak nggak salah, nggak ada orang caci maki. Bapak langsung tahu. Oh pesan cinta apa yang saya tangkap ya? Oh berarti tadi malam saya berdoa agar ada jalan keluar dari masalah saya berdoakan kasih rezeki. Tentu nggak tiba-tiba rezeki datang melalui sebab. Sekarang diuji berapa? Ada orang marah-marah. Peluang buat saya. Kalau ada orang maki-maki kita nggak salah, maafkan saja dia. Yang kedua, tahan marah. Kenapa? Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain dan menahan marah ketika orang lain melukai kita termasuk golongan orang bertakwa. Kalau orang bertakwa balasannya satu dikasih ilmu, dikasih rezeki dari sangka-sangka, dimudahkan segala urusan, diberkahkan hidupnya. Banyak sekali itu di buku saya, ada 28 balasan. Alhamdulillah. Dan saya maafkan saja ya. Terus itu namanya orang bisa melihat peluang. Paham ya? Ngaji itu seperti ini gitu loh. Jadi bukan berteori, udah ngaji 10 tahun, bawel terus, marah-marah terus. Ngajinya kemana? Kenapa ibu-ibu tidak bisa mempengaruhi suaminya ngaji? Ibu nanya, Pak besok ngaji? Ngaji, kamu ngaji 20 tahun aja. Ya. Sebelum ngaji bawel, udah ngaji 20 tahun tetap bawel. Sebelum ngaji bau, udah ngaji tetap bau. Sebaliknya bapak-bapak juga. Kita ngajak ngaji bu gitu kan, ngaji bapak aja dari dulu ngaji 10 tahun gak ada perubahan apa-apa. Terus sama manfaatnya. Itu yang kita nggak disadari. Kita ngajak orang yang susah karena kita belum berubah. Apa yang begitu? Orang itu tidak hanya punya telinga, dia punya mata untuk melihat kita. Gitu ya? Oke. Nah yang ketiga, takdir yang 100% diserahkan kepada kita. Dalam bahasa tentu tidak mutlak, tapi dalam hal ini bebas. Disebut hidup adalah pilihan yang disebut takdir mu'allaq. Nah menariknya, balik ke depan, penting. Coba renungkan, disadari atau tidak nasib kita hari ini, Pak, nasib kita hari ini hasil pilihan-pilihan yang lalu. Maka kalau ada orang pensiun kepada saya, Pak saya pensiun, ya pasti Bapak pensiun. Kenapa? Bapak dulu milih jadi pegawai. Betul nggak? Kalau jadi apa? Pengusaha pensiun nggak? Nggak ada. Saya nggak tahu pensiun kapan. Kenapa sekarang saya milih? Karena Bapak milih sebelum jadi pegawai. Jadi nasib kita hari ini hasil pilihan yang lalu. Coba. Orang yang sakit mah, ya, kemudian tanya ke dokter, pola makannya gimana Pak? Ya dulu saya suka pedas-pedas, kalau makan bakso 7 sendok sambelnya gitu ya. Terus ini, dia sakit mah dari siapa? Hasil pilihan sebelumnya.
Oke? Jadi kalau sekarang punten ya, punten. Mudah-mudahan sih di sini tidak. Kalau kita umat Islam, sholatnya punten sekali. Mudah-mudahan di sini tidak. Langganan itu saja. Walau boleh ul a'udzu birabbin nas, walau boleh ul a'udzu. Gitu kan? Udah 40 tahun, juz 30 pun mahal itu, umpama gitu. Kenapa Bapak Ibu, misalkan ada, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada ya paling 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Juz 30. Kita ngomong 30 juz. Juz 30 tidak hafal. Kenapa hari ini juz 30 hafal? Karena sebelumnya tidak memilih Kalau dalam hafal 30 juz nggak usah heran. Kenapa dia nasibnya bisa hafal 30 juz? Karena sebelumnya memilih paham ya? Kenapa itu kita susah? Ya, kita nggak mencoba keluar dari kesusahan kok. Menyerah kita. Ya namanya nasib. Begitu aja. Padahal dirubah. Kabar baiknya hari ini. Kalau nasib kita hari ini, apapun pilihan kita, apapun hasil pilihan yang lalu. Contoh, Pak Ustadz pakai baju ini, saya pakai ini. Kan pilihan sebelumnya. Betul? Oke, nasiblah di sini. Milih itu ngadain, ya pilihan. Kabar baiknya, nasib kita yang akan datang tergantung apa pilihan-pilihan kita. Ulang lagi. Jadi kita bisa merancang takdir dengan apa? Memilih pilihan apa yang dilakukan yang akan datang. Contoh, kita tes kalau nggak percaya. Kalau Bapak komen ya, sehari menghafal 1 baris Quran, misalkan yang paling gampang apa ya? Ayat Al-Mulk lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari itu hafal. Besok lagi 1 baris lagi, maka insya Allah pasti bulan depan Bapak sudah hafal 1 lembar. Kenapa? 1 hari 1 baris, sementara 1 lembar bolak-balik 30 baris. Berarti kalau 1 hari 1 baris, maka Bapak bulan depan sudah 1 lembar. 3 bulan Yasin selesai. Gampang kan? Kalau milih, kalau nggak milihnya nasibnya nggak berubah. Nah, kan gitu. Paham ya? Nasib yang akan datang tergantung pilihan. Oke. Inilah hidup yang setiap langkah yang dijalani penuh dengan pilihan yang memutuskan nasib takdir kita. Oke. Ini nasib, apapun yang kita pilih menentukan apa? Takdir kita. Ya, takdir kita. Dulu kalau Bapak ketemu 2 tahun 3 tahun yang lalu ketemu saya, berat saya dulu 80 kilo. Sekarang 63 65. Karena saya punya pilihan. Melakukan satu resep dari Rasul, satu yang puasa, gitu kan. Dulu saya belum menulis buku. Kenapa sekarang Pak Rahmat jadi punya buku? Saya memilih menulis. Coba, kalau nggak menulis bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana bisa menulis? Saya memilih banyak membaca. Sehari 50 sampai 100 lembar. Kadang-kadang halaman tuh. Kadang-kadang sampai pernah semalam hampir 600 halaman pernah juga. Cuma tebal dan selesaikan 1 malam. Memilih. Itu mengubah. Saya bisa ngomong begini kan pilihan. Kalau saya cuma dari kita pada umumnya, anak pesantren nggak bisa ngomong kayak gini. Saya harus lihat, baca ini seminar itu dan sebagainya. Ketangkap? Nasib hari ini hasil pilihan yang lalu. Nasib yang akan datang tergantung pilihan sekarang. Boleh dipraktekkan? Boleh. Kalau mau berubah, kalau mau tetap ya berarti pilihannya sudah, nggak usah ribet. Ya udah, saya memang begini, ya udah, nggak usah seminar enggak. Seminar ini nggak bermanfaat karena Bapak nggak mau berubah. Saya diundang untuk menjadi asal perubahan, jadi nggak cocok. Berat kalau gitu. Ya pilihan Bapak berarti. Nah, coba bilang, insya Allah bisa. Oke. Nah, dari mana asal pilihan? Betul nggak hidup ini pilihan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Bayangin aja, Rasul menyampaikan semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Mudah-mudahan termasuk kita. Ayo coba, kayak apa dimana surga dia enggan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya kepada beliau, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasul? Maka beliau menjawab, siapa yang mentaati aku, ia pasti masuk surga. Dan siapa yang mendurhakai aku, maka berarti ia enggan masuk surga. Rasul nggak ngomong neraka, tapi jelas di akhirat cuma ada 2. Kalau nggak di surga di mana? Nah, Rasul bilang, yang mentaati aku berarti dia pilih masuk surga. Yang tidak mentaati aku berarti dia enggan masuk. Kemana tempatnya? Kalau begitu, yang mau berubah sekarang, insya Allah masuk surga. Kalau nggak mau berubah, insya Allah mana lagi tempatnya? Ketangkap sekarang sini? Oke, kita teruskan. Nah,
Meskipun kita dibebaskan memilih, mau taat, mau enggak, tapi Allah tidak memberi kebebasan kepada siapapun untuk bisa lari dari tanggung jawab pilihannya. Dalam bahasa yang saya bisa sampaikan, kalau kamu ingin mendapatkan yang kamu suka, kamu tidak boleh suka-suka. Kalau kamu mau suka-suka, silakan suka-suka. Kamu tidak akan mendapatkan yang kamu suka. Saya tanya, apa yang disuka orang? Masuk surga, setuju? Ya. Kaya? Ya. Sehat? Ya. Oke, sekarang masuk surga. Saya ingin masuk surga. Itu yang kita suka. Tapi dikerjakan nggak pernah sholat tepat waktu, baca Quran nggak pernah, bohong terus jalan. Kira-kira itu surga apa neraka? Itu yang dikatakan. Kalau kamu ingin mendapat yang kamu suka, kamu tidak boleh suka-suka dong. Tahu kan jalan ke surga? Ya, sholat, baca Quran, berbuat baik. Pokoknya jalan yang menuju ke surga. Kamu boleh suka-suka. Kamu tidak akan mendapatkan yang kamu suka. Saya ingin bisnis saya maju deh, itu disuka. Tapi tidak suka-suka. Orang lain buka jam 6, kita buka jam 9. Orang lain buka jam 6 sore, dia buka jam 4. Jadi orang lain buka jam 6, tutup jam 6 sore. Kita buka jam 9, tutup jam 4. Kira-kira lebih sukses mana? Nah, oke. Jadi kalau silakan mau suka-suka, hidup suka-suka deh. Suka ngaji, suka enggak, bekerja suka-suka, gua dah hidup kan suka-suka. Boleh suka-suka, tapi kamu pasti nggak akan mendapatkan yang kamu suka. Kalau begitu konsepnya. Kalau kita ingin mendapatkan yang kita suka, kita pasti nggak boleh suka. Itulah kenapa kalau saya bicara, ibu nggak boleh ngomong. Yang mau di ibu datang kan yang ada perubahan, ingin ada masukan, ya kan Bu? Ya, itu yang ibu suka. Pulang dari sini kalau ibu makin kaya, insya Allah, makin berkah hidupnya, makin banyak infaknya, gitu kan? Yang dimau kan? Ya, tapi ibu suka-suka ngobrol, main HP, kira-kira dapat nggak? Maaf ya, canda. Teruskan ngobrolnya kalau memang ya. Bebas. Hidup ini pilihan. Nanti kan ibu jawab sama saya. Kan itu pilihan, Pak Ustaz. Mau dengerin kek, mau enggak kek, mau usah ngobrol kek, kan pilihan. Betul pilihannya Bu ya, setuju ya. Tapi kalau ibu bebas memilih, tapi tidak bebas dari akibat pilihan. Bebas memilih, tidak bebas dari akibat pilihan. Mana ayatnya? Ini motivasi Islam. Bukan kalimat indah kayak itu ambil itu. Enggak. Saya justru mengajarkan Quran dan hadis. Seperti tadi kan hadis sudah. Ya, hafal Bapak. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kafiyah ayat 9. Coba artinya. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang tak beriman, hendaklah beriman. Dan barang siapa yang kafir, silakan kafir. Bebas. Ibu mau dengarkan, mau ngobrol, bebas. Ya kan? Ibu mau ngaji boleh, mau tidur juga boleh, mau HP juga boleh, bebas. Gak ada paksaan ini lagi. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir silakan kafir. Tapi jangan berhenti di situ dong. Ada akibat tadi, kita bebas memilih pilihan, tapi nggak bebas dari akibat. Coba lihat sini. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang dolim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka, dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah memang ngomong sama kita, berfirman, hamba yang mau beriman silakan beriman, nggak ada paksaan. Ngomong Islam juga boleh, nggak juga nggak boleh. Yang mau kafir silakan kafir, tapi saya kasih kamu ya, kalau kamu pilih kafir, milih dolim, saya tempatkan nih neraka yang gejolaknya menghukum mereka. Sekarang uji aja. Ibu nanti pulang dari sini bikin teh manis, langsung dari kompor tuang, lalu langsung minum. Kira-kira sariawan nggak? Hancur nggak lidah? Hancur. Nah kalau baru urusan yang 1/100 api neraka hancur, berarti kita nggak pantas memilih selain iman. Oke, yang punya kompor tes jarinya 1 menit aja di api, lupa nggak? Lupa, berarti belum kuat dengan api neraka dong. Paham ya? Kalau begitu pilihannya apa? Mau iman apa kafir sekarang? Iman. Berarti Allah sayang. Biarpun ngomong bahwa hidup adalah pilihan, tetap pilihan kita, pilihan yang ada menyelamatkan kita. Ini kasih sayang Allah. Oke? Nah, sampai izin saya sampai proses perubahannya ya Pak ya. Kalau tutup nggak apa-apa, paling materi baru sepertiga nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Yang penting udah kenal lah materi motivasi seperti ini, nyicipin aja gitu ya.
Bapak baru nyicipin gitu ya, belum ada uang gitu ya. Oke, sekarang nih, bagaimana saya berubah? Perhatikan, waktu kan dibagi 3, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Oke? Nah yang kemarin udah mau usah pikirin, nggak bisa ngubah. Kalau begini taunya dulu jangan jadi pegawai, udah mau pensiun, gimana? Jadi udah gak ada manfaat. Kalau gini saya nggak mau dengan bapak deh, bapak orangnya begini. Coba dengan teman SMA saya, teman SMA juga udah kemana? Nggak bisa mengubah yang lalu. Jadi yang lalu hanya diberi pelajaran. Sudah menjadi apa? Takdir. Paham ya? Jadi bapak fokusnya nggak yang lalu, sedikit sekali bicara yang lalu. Jadi kalau seandainya udah kacau ya. Karena kita nggak bisa mengubah masa lalu. Nah terhadap hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengelola apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Berarti ada kesempatan. Apa yang dikelola? Apa yang kita miliki? Yang kita miliki dan yang kita dapatkan. Yang kita miliki hari ini badan sehat, alhamdulillah. Masih ada nyawa, bisa ke sini, masih bisa ke sana kemari. Itu yang dimiliki. Apa yang diberikan Allah tambahan untuk bisa mengelola itu? Dikasih waktu pagi ini. Apakah pagi ini semuanya masih hidup? Ada nggak yang dipanggil tadi malam, menjelang subuh? Ada nggak? Ada. Alhamdulillah kita masih dikasih modal untuk berubah. Jadi kalau Allah masih waktu kita, artinya Allah masih modal hidup kita untuk bisa berubah. Jangan cuek dong. Loh, ini hak Allah loh kasih waktu. Kalau bapak minta menangis, menjerit, bisa dipanjangkan umur, kalau saatnya ajal tiba, selesai nggak? Kalau begitu bersyukur nggak pakai ini? Bersyukur nggak ini? Alhamdulillah diberi waktu oleh Allah, diberi sehat, bisa ketemu di majelis. Allah takdirkan oleh jasanya Pak Eman, saya bisa ketemu Bapak. Silaturahim sekarang nggak pernah kebayang masuk ke dalam partinya salah lagi muncul-muncul. Mau dikasih tahu ya, gitu. Tapi alhamdulillah, minta waktunya aja. Kira-kira ikhlas nggak ketemu saya ini? Ikhlas ya. Digoda-goda sedikit nggak apa ya? Digoda-goda sedikit nggak marah? Nggak apa, marah aja, silakan aja. Sama cuek aja, besok juga nggak kenal. Silakan aja. Pak Iman, jangan panggil bapak itu. Nanti kita di sini ngobrol kata ibu. Nanti ada snack kalau katanya. Ya, bapak ikhlas, saya maafkan ya. Oke, ya hari ini artinya apa? Kelola dengan baik. Nah, terhadap hari esok ini kabar baiknya. Kita diberi kesempatan untuk mengubah dan memperbaiki dengan cara apa? Menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Jadi untuk yang akan datang ini berubah nggak? Saya tanya sebelumnya, bapak ibu ingin berubah nggak? Berubah lebih sehat, lebih kaya, banyak rezekinya, gitu kan? Ya, betul yang berubah. Nah, untuk berubah besok, yang diubah adalah menciptakan pola baru, cara-cara baru dalam hidup, atau menciptakan mengubah pola lama. Kenapa harus menciptakan pola baru atau mengubah pola lama? Mengubah cara hidup baru atau mengubah cara hidup yang lama? Karena tadi dengan cara yang sama kita nggak akan pernah mendapatkan hasil berbeda. Saya ulangi, kenapa kita harus berubah cara baru? Karena dengan cara yang sama kita nggak akan pernah menghasilkan hasil berbeda. Kalau bapak ibu mau berubah, lakukan cara berbeda. Ayo, yang suami istri ini penting. Bertahun-tahun saya mempelajari bagaimana perselisihan suami istri tidak terjadi. Setiap orang punya ujian, termasuk saya sebagai motivator. Istri saya termasuk ditakdirkan ahli manajemen, ahli organisasi, kawannya Khofsyah, orang saya mungkin tahu, gubernur Jawa Timur, beberapa jabat di Kementerian Agama, teman istri saya, istrinya dulu pernah menjabat sebagai sekretaris pemuda Islam seluruh Indonesia. Bapak bisa ngukur kayak apa logikanya, kecerdasannya. Ketemu saya yang bukan debat, masya Allah, 25 tahun kerjanya debat. Masalah kecil debat. Capek nggak kira-kira? Ya, ibu sukses sama bisa menghipno ribuan orang untuk berubah dan banyak melintas ini. Tapi ngubahin di rumah, masya Allah. Dan saya tahu pada diri sendiri, ini gimana caranya? Saya ketemu rumus ini dengan cara yang sama tidak akan pernah menghasilkan hasil berbeda. Mau debat lagi dia lebih debat lagi gitu kan. Berikutnya ketemu cara berbeda. Kalau sudah tengkong jebarkan saja, itu biar berbunyi sampai panjang. Setelah itu dia berarti baru ngomong, sayang, kalau apa yang kamu tuduhkan kepada ayah, kalau itu benar, ayah minta maaf. Kalau ternyata salah,
tidak seperti kamu tuduhkan ayah seperti itu, ayah sudah maafkan kesalahan kamu. Selesai nggak? Selesai nggak? Selesai. Ibu-ibu tuh coba kalau kita dengerin gitu, terus kita minta maaf, itu Tuhan ibu-ibu nggak usah dilawan. Itu makhluk yang satu ini memang unik gitu kan? Nggak bisa dilawan, percaya saya ini ya yang bisa lakukan. Nah, kalau yang mama sampaikan kepada itu benar, saya minta maaf ya, namanya manusia banyak kesalahan. Mudah-mudahan saya tidak mengulangi. Tapi kalau yang mama tuduhkan kepada sama sekali tidak benar, sudah saya maafkan. Siapa meridoi kamu? Selesai. Satu. Yang kedua, banyak-banyak terima kasih. Terima kasih sayang. Tehnya nggak biasa nih, kan suka ganti-ganti teh. Cocok sayang. Selesai. Saya puasa Daud, saya puasa ayat itu ya. Oh, bukannya enak sekali hari ini. Senang nggak ya? Iya. Yang ketiga satu, sering-sering mengatakan I love you. Wah, praktek. Ya, intinya saya dengan cara yang sama nggak mengadakan hasil berbeda. Begini dua dengan cara berbeda, hasilnya berbeda nggak? Berbeda. Dia bisa mengucapkan terima kasih sama saya. Dia senang, padahal udah bawa kemana aja. Cuma aku umroh kaji. Kan kayak apa sebetulnya itu? Mobil satu-satu, dia satu, saya satu. Tapi kalau yang satu kita selesai, kita selesai. Nah sekarang apa? Kami sering mengatakan kamilah orang paling bahagia di dunia. Enak nggak kata itu? Ya lepas kalau orang lain mengatakan apa? Pokoknya kami selalu mengatakan anak-anak dengan istri kami orang paling bahagia di. Enak nggak gitu? Nah, itu caranya. Lakukan cara berbeda untuk mendapatkan hasil berbeda. Coba ibu sakit demam ke dokter, dikasih obat, bla bla. Dokter biasanya ngomong apa? Pak, Bu, dirubah pola makannya ya. Betul nggak? Kalau sekarang kita berubah minum obatnya, pola makannya nggak dirubah. Pak, begitu makan bakso, sambal itu di sendok. Ya, siap minum apa? Yang asam-asam terus, kira-kira sembuh nggak? Enggak, kenapa? Dengan cara yang sama, hasilnya sama. Kalau yang berubah lakukan cara berbeda. Bisa ditangkap sini? Oke. Kalau masjid lakukan cara berbeda, akan hasilnya berbeda. Oke, lagi. Nah, pola yang salah membuat hidup bermasalah. Coba, ibu bikin baju bahannya bagus, bikin baju nggak pakai pola, enak nggak dipakai? Ya, oke. Pak Eman dan Pak Haji dan Pak RW bikin masjid nggak ada blueprint, toko bikin aja. Kira-kira bagus nggak masjidnya? Nggak. Oke. Itu bayangannya begini, bikin baju, kemudian ngurus bikin masjid salah pola, berantakan. Bagaimana ngurus diri sendiri yang 24 jam full dengan problematika hidup tanpa pola? Bisa dibayangkan? Begitu aja. Nggak berapa pikir ini polanya gimana gitu ya? Kira-kira beda nggak orang yang hidup dengan pola dengan hidup tanpa pola? Beda. Beda dalam kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran beda. Ya, baik. Nah, coba Bapak perhatikan permainan bola. Kan ada bola 4-4-2, betul ya Pak ya? Iya. Coba kenapa kalau Bapak yang main bola kacau? Nggak pakai bola gitu ya. Nah, perhatikan. Pola yang salah membuat hidup bermasalah. Yuk kita lihat kasus. Perhatikan film ini, Bapak dengan Bebek. Nih, ceritanya ini ada anak, mana tadi anak kecil? Anak ini nggak sampai dengan dia. Ini bandel gitu, main-main kepala yang besar masuk pagar. Bagaimana paniknya bapaknya, kemudian diangkat. Oh, dikira pagar bawah itu lebih longgar, diturunin ke bawah, dipelonet lagi ya, ditekan lagi. Ini hanya ada dua, pagarnya yang rusak, loh, kepalanya yang pecah kan? Iya, perhatikan dengan dulu. Ini mikir gimana nih? Diangkat tinggi-tinggi, mungkin bawah, tundukin. Udah pening kepala ini. Tekan, sampai ke bawah, ditunduk lagi ya. Coba bayangkan Pak. Coba kalau cucu bapak ibu pegang panik, yang terbaik panas, gorok nih gitu kan? Oke. Ya, karena belum tahu polanya. Begitu tahu polanya, tentu akan mudah, tidak harus menyakiti anak. Ya, oke. Belum ketemu pola, gimana caranya gitu kan? Nah, ini yang unik tuh, tekan ke atas lagi. Oke. Setelah tahu cara gimana? Nah, dimiringkan saja. Selesai tidak? Selesai. Oke. Kalau seandainya dia tahu pola dari awal, perlu hancur kepala nggak? Ayo. Sama dalam hidup, kita nggak tahu cara kayak saya 25 tahun itu nggak tahu. Kata dia hebat, saya udah lebih motivator kan jago debat. Tetap aja nggak beres-beres, tambah stres ya. Nah, maka ternyata gampang. Sudah dengarkan saja dengan kata-kata tadi. Pendek, singkat, selesai. Sisa waktu buat tulis. Kalau lagi ribut 3 hari Pak kita nggak teguran, habis acara.
makan susah, buka susah. Coba bayangin aja tuh. Nah, di gambarannya. Jadi hidup itu simpel, cari pola. Biar mana nggak stres. Bagaimana rezeki datang dengan mudah. Maka di sini Bapak. Revolusi pola hidup solid cerdas menarik keberuntungan dan keberkahan. Ini buku ini bicara. Dan udah banyak orang kita, termasuk saya. Jadi pengalaman-pengalaman ini disampaikan menarik dibuat buku. Semua buku dari ceramah seperti ini yang udah dicoba dengan ini. Ya tentu harus konsisten dong, ikutin. Kalau Bapak dengan pola yang sama, berubah nggak? Nah, buku ini menuntun Bapak mengubah pola. Oke, setelah dia filmnya, nggak apa-apa? Ya Bapak. Ya, atau sudah kapan yang pulang ke pasaran jam 7 kan? Sudah Bapak kan? Kita membuat acara kan, RW? Nunggu sebentar nggak apa-apa ya? Oke Pak, izin lah. Penguasa lingkungan kita kan nggak ada gitu ya. Kan jarang ketemu Pak RW ya, apa ya? Punten gitu ya. Oke. Apakah kalau kita lebih banyak uang, lebih banyak umur, lebih tua, lebih banyak lebih bisa hebat dari yang tidak? Tidak. Perhatikan, pertandingan 50 orang melawan 3 orang. Teorinya yang menang yang mana? Teorinya 50. Ternyata enggak kalau nggak dengan pola. Yang 50 nggak pakai pola, yang 3 pakai pola. Coba serunya kayak apa? Ini kan musim bola sekarang. Takut kelamaan lah, saya cepet-cepetin. Yang kurang lebih berarti. No, penjaga gawangnya 10. Gimana itu? Bapak bisa bayangkan gitu ya, penjaga gawang segitu banyak ya, apa yang terjadi ketika itu ya? Penjaga gawangnya banyak Pak. Di belakang ada penuh gawang. Oke. 50 ya. Penjaga gawang itu lihat tuh. Enggak beres juga. Tapi lihat tadi bagaimana dia berjalan dengan pola. Lihat cara menggolkannya. Ya. Paham ya? Bapak jangan bangga, sudah kaya. Kaya kalau nggak ada pola itu menderita Pak. Saya punya klien saya levelnya apa? Mohon maaf ya, bukan merendahkan. Memang itu harus jadi hidup. Di antara mereka komisaris utama sebuah BUMN. Ada direktur utama, ada macam-macam. Pokoknya level yang secara teori itu nggak mungkin. Tapi yang terjadi itu Pak, jenderal pangkat berapa di sini berbintang? Pangkat 2. Ini ada yang sama. Ya. Bermasalah sampai kalau teriak di depan saya, Pak Ustadz kalau anak saya nggak sembuh lebih baik saya mati. Kalau itu bahagia nggak? Nggak bahagia. Mobil Alfa atau macam-macam. Gambarannya ukuran kita mengatur pola bukan banyak apa sedikit dalam hidup ini. Yang penting bisa menghidup dengan pola. Ini ya. Baik, saya akan menyampaikan begini. Ini sebagai penghujung. Kalau Bapak lihat pertandingan voli, 2 tim begini, kemudian nggak puas dengan hasilnya, biasanya pelatih akan begini. Apanya? Minta apa? Waktu sebentar, ngumpul kan? Timnya ngumpul. Terus pelatihnya ngomong kan? Ngomongnya ngomong begini apa? Teman-teman, habis main voli kita makan bakso setan, gitu kan? Iya. Ngomong makan apa ngomong apa? Ngomongin tentang rubah pola. Dia diomongin rubah pola karena dengan pola yang sama hasilnya sama untuk hasil berbeda lakukan pola berbeda, maka dia akan bilang mengarahkan perubahan pola, bisa pola strategi, pola permainan, pola formasi dan sebagainya. Apa yang dirubah? Pola. Paham ya? Oke, karena itu walaupun ingin banyak saya sampaikan, tapi waktu ibarat hidup di pertandingan, maka lawan kita sesungguhnya siapa? Kan kalau voli jelas lawannya setan, lawan kita adalah kenyataan yang menyimpang, lawan kita adalah yang paling berat adalah diri sendiri yang bisa menjajah nafsu kita, ya kan? Kita di jalan nafsu, itu lawan kita. Nah, seorang ulama Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan barang siapa mengira ada musuh yang lebih dasar yang menjajah kita selain dirinya, berarti pemahaman orang itu terhadap dirinya masih dangkal. Jadi kalau ada mengatakan musuh kita di luar, dangkal. Musuh kita ada di mana? Dalam diri sendiri. Coba yang nggak bisa bangun subuh, kenapa dia? Apa karena orang lain apa karena dirinya sendiri? Dia nggak sanggup lawan selimutnya. Ya kan? Yang jarang puasa nggak sanggup nahan makan. Dia nggak biasa, dia suka marah-marah, dengan istri marah, anak buah marah di jalan, dia marah, dia bisa melawan diri, bukan orang lain. Paham ya? Nah, karena itu persis jadi Pak Imanullah biasa menjebak materi saya bisa menjebak sampai di sini. Nah, apa kata beliau? Sekarang saatnya time out. Berhenti sejenak, merenung. Betul ya Pak ya? Muasabah. Ini hebat sekali. Padahal materi baru sepertiga belum ada. Ini ratusan slide. Ratusan slide. Nah, karena waktu sudah habis juga kan.
Saya mengakhiri materi ini, dan setelah ini mungkin Pak Iman atau Pak Era atau mungkin muhasabah atau langsung ditutup doa, saya tidak tahu. Langsung saya, oke, doa muhasabah. Intinya kita time out, merenung. Kita akan mencoba tidak mau melakukan cara yang sama untuk bisa menghasilkan hasil berbeda. Berarti hari komik kita akan melakukan cara berbeda. Yang suka marah-marah berarti pandai memaafkan. Yang suka keluh kesah setelah ini pandai bersyukur. Yang kemarin tidak pernah berpikir cara berbeda dalam usaha, sekarang mikir bagaimana cara berbeda. Dan kalau bapak ibu butuh dalam tanda petik ditemani saya mengubah pola tadi, silakan akan daurah satu H atau kayak gini akan libur karena Sabtu 1 sampai 5 udah full, Ahad 1 sampai 5 sudah full. Jadi bapak cuma kebagian kalau mau pas hari libur kayak gini, kontak saya datang ke sini. Ya hari libur atau hari Ahad tapi waktunya jangan subuh. Kita ngumpul berapa orang serius, kita udah bersama-sama. Jadi mudah-mudahan kalau di luar kan membayar seminar bapak tahu ya, seminar antum dusun sampai 27 juta dan 5 juta, materi yang sama, materi yang dibawakan sudah di sini di Belanda, di Kementerian Perhubungan yang Masya Allah dihitungnya dengan dalam tanda petik sebagai ya training gitu, tapi bukan itu hitungan saya. Di sini saya ingin berbagi, semoga kita menjadi sebab hidayah. Baik, kalau gitu siap ya bermuhasabah diri, siap berubah, minta tolong kepada Allah biar Allah membimbing kita bisa berubah. Jangan pernah percaya kepada diri sendiri, terus sandarkan kepada Allah. Mari kita istighfar dengan penuh khusyuk. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca Asmaul Husna yang pendek. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sayang kami semua yang hadir di sini dan yang ada di rumah kami masing-masing. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Asmaul Husna berikutnya kita minta tolong kepada Allah, kita minta ada perubahan. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai Allah yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu kami minta tolonglah kami ya Allah, agar hidup kami semakin hari semakin baik menurut-Mu ya Allah. Semakin hari ekonomi kami semakin berkembang, banyak sedekah dan banyak menolong orang. Semakin hari semakin istiqomah menjalankan perintah-perintah-Mu. Semakin hari semakin menuju kepada ayat-ayat yang husnul khotimah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfatan aini abada. Ya Allah, perbaiki seluruh urusan kami, urusan dunia kami, urusan agama kami, urusan akhirat kami. Kami minta tolong jangan pernah Engkau berikan kepada diri kami urusan kami tanpa mendapatkan pertolongan-Mu. Tolong ya Allah dalam kami membina rumah tangga kami, tolong kami dalam mengurus anak-anak kami, tolong kami dalam kami memperbaiki ibadah bersama keluarga kami. Tolong kami, luaskan kami dalam rizq-Mu yang halal, yang berkah, yang berlimpah. Tolong kami, di sebagian kami meniti karir kami, karir yang akan bermanfaat buat kami. Tolong kami, ya Allah, perbanyaklah sedekah kami. Tolong kami, perbanyaklah zakat kami. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa aslihi sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan aini abadan. Allahumma yassir lana umurana umurati wa dunya wa akhirah innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah, mudahkan dan berkahkan seluruh urusan kami, urusan agama kami, urusan dunia kami, dan urusan akhirat kami. Kepada di antara jamaah sedang merindukan putra-putrinya mendapat pasangan, pertemukan kepada mereka pasangannya ya Allah. Kepada kita di antara keluarga ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kita yang sedang diuji ekonomi ya Allah, bukakan jalan ya Allah, biar segera menemukan jalannya sehingga ekonominya semakin mapan, semakin berkembang, mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah yang berkah. Di antara kami mungkin ada hamba kami, jamaah kami yang sedang ada perselisih dalam keluarga, satukan kembali ya Allah. Anugerahkan kepada mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di antara kita ada yang kesulitan mengurus anak-anak kita karena jauh dari Islam, terpengaruh dengan lingkungan, tolong ya Allah, soleh dan solehkan anak kami semua ya Allah. Tolong soleh dan solehkan anak kami ya Allah, yang sudah jauh dan dekat kembali kepada keluarga ya Allah. Selamatkan dia dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, bersyukur kau titipkan kepada kami Masjid An-Nur ini, makmurkan masjid ini ya Allah. Jadikan wasilah kami semua bisa masuk surgamu ya Allah. Jadikan masjid ini wasilah kami menambah kebaikan di sisimu ya Allah. Kepada para pengurusnya, dekannya, tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengurusan masjid ini, balas ya Allah dengan balasan yang berlipat ganda ya Allah. Jadikan ini adalah investasi jariah yang telah para pendirinya, pengurusnya, tokoh masyarakat dan jamaahnya dengan mengalirkan pahala sampai hari berbangkit nanti ya Allah. Bahkan ketika dunia sudah tidak ada pahala di rumah kita mengalir ya Allah. Ya Allah, kalau kami pagi hari ini dipertemukan di tempat ini ya Allah, kami mohon kepada pertemuan kami di surga ya Allah. Satukan kembali kami dengan keluarga kami di surga-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan para teman-teman kami, jamaah kami di surga-Mu ya Allah. Jangan ada satu pun ya Allah di antara kami terlempar ke neraka. Sungguh kami tidak sanggup ya Allah. Sekuat apapun kami mengurus istri dan anak kami, tidak akan bisa berubah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Sekuat apapun kami mengurus kemakmuran masjid, tidak akan sampai ya Allah. Sekecil apapun tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah, semoga rahmat-Mu turun kepada kami semua ya Allah. Semoga keberkahan-Mu turun kepada kami semua ya Allah. Semoga kemudahan-kemudahan turun kepada kami semua ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi qawlika wa tarda bi qawlika wa taqna'u bi qawlika. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Haji Eman Sulaiman SMF, Pak RW, tokoh masyarakat Karasatid, taman pribadi mengaturkan terima kasih jazakumullah khairan sudah memberi waktu kepada saya. Ibu tadi yang saya godain, saya minta maaf Bu ya. Ya insyaallah semoga memaafkan saya dan insyaallah ada manfaat. Sudah cukup. Tapi dan kurangnya saya maaf kepada yang Bapak ingin kontak dengan saya di depan, baik nomor HP, Facebook saya, kemudian YouTube saya. Barangkali hari ini belum cukup, Bapak bisa buka di YouTube saya insyaallah. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak yang ingin membeli buku motivator ini, silakan kami ya, karena itu Ustaz ya. Silakan. Ini adalah revolusi pola hidup. Dan ini yang kita akan berlanjut pada waktu Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi saya kasih hadiah Pak Keman. Ini pertama, ini buku yang tadi dibuat, ini buku yang harapan tadi. Oh ya, udah ganteng Pak Eman. Pak Eman pegang.
Ya, siapa foto nanti? Ya. Ya, maka Pak RW masuk. Pak RW. Pak RW. Masjid Tanur, takbir. Allahu Akbar. Untuk Pak Ustadz ilmunya yang anugerah Allah, takbir. Allahu Akbar. Amin. Alhamdulillah. Inilah para jaidah ibu-ibu bersama Ustadz. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Ya Allah. Orang kompak, takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Roman, gimana mengisi kemerdekaan ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan pagi ini kita dapat suatu pencerahan dan mudah-mudahan kita dengan kemerdekaan kita ingin merubah lebih merdeka. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rahmat Abu Bakar. Semoga kita yang sudah sangat sepuh sekali ini masih bisa mengadakan perubahan untuk diri kita sendiri. Ya Bu, kita harus mau, harus tahu, harus bisa. Kita harus tahu, harus mau, harus bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tambahkan oleh kita. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini di usia kemerdekaan kita yang sudah 77 tahun, pagi ini kita sudah mendapat pencerahan yang luar biasa, yaitu mau berubah, pola hidup harus dirubah untuk masa depan. Allahu Akbar. Harus tahu, harus mau, harus bisa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Amin. Bila